Ayo, belum ada yang benar loh. Jawabannya belum ada yang benar loh. Jawabannya belum ada yang benar. Nggak ada M-nya mbak, karena bunganya itu dibayar sekali ya. Bunganya dibayar sekali ya. Ayo, berapa nih jawabannya nih? Bukan, salah mbak Neva. Saya boleh minta itu nggak? Minta tolong. Jadi untuk ke depan, saya harapkan nama ID Anda jangan yang aneh-aneh gitu ya. Kalau bisa namanya langsung gitu ya. Kalau nanti ada mbak siapa, Mbak Endang ya? Ya namanya Mbak Endang aja. Terus kalau Mbak Eli tulis aja Mbak Eli. Karena apa? Karena kan nanti di sini saya akan kasih Anda poin. Nah nanti jangan-jangan kalau nama Anda beda dengan nama asli Anda, nanti salah lagi saya kasih poinnya, ya kan, sayang gitu. Jadi kalau bisa nanti Anda bikin account lagi dengan nama Anda. Misal kalau Ani ya Ani gitu kan. Jadi kalau saya ngasih poin tinggal saya tulis gitu kan, tidak salah gitu. Oke. Yuk, belum ketemu jawabannya, bukan 1400. Ya tidak mungkin jadi 1400 dong. Masa uang yang akan datang nilainya lebih kecil daripada yang sekarang, ya toh? Harusnya lebih gede, harusnya lebih gede, lebih kecil yang sekarang gitu ya. Ya, ini sudah betul nih jawabannya Mbak Ani. Betul ini Mbak Ani ya. Jawabannya kalau itu bukan salah ngitung, itu salah konsep itu. Ya, betul jawaban Mbak Ani ini. Saya kasih poin ya. Jawabannya 826,45 ya. Saya kasih poin lagi 1. Oke, saya tulisin nih caranya seperti ini. Oke ya. Tadi kan jadi rumus PV. Ini kan kita cari PV nih ya, bukan cari FV. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga sebetulnya. Di rumus PV itu FV dibagi diper ya, dibagi diskon faktornya dipangkatkan N itu ya. Oke. Kecil sekali. Oke, masih terlihat nih ya. Oke, rumusnya seperti ini Mbak ya. PV sama dengan FV dibagi 1 plus R pangkat N. Jadi FV-nya kan ini 1000 ya. 1000 dibagi 1 ditambah R-nya berapa? R-nya 10%. 10% itu kan jadi 0,1. Ya, dipangkat N-nya 2. Oke. Sama dengan 1000 dibagi 1 tambah 0,1 1,1 ya. Saya tulis deh 1,1 1,1 dipangkatkan 2. Oke. Hasilnya 1000 dibagi 1 pangkat 1 1,1 pangkat 2 hasilnya adalah 1,21 ya toh. Terus 1000 dibagi 1,21 adalah 6,446 ya. 446 dan seterusnya. Ini bisa kita bulatkan menjadi 826,45 ya. Benar ya, jawabannya seperti ini. 10% itu 0,10 sama, 0,1 sama, nggak mempengaruhi kok ya. Karena kalau 0 di belakang koma itu tidak mempengaruhi lah ya, tidak apa-apa ya. Jadi 0,1 sama dengan 0,10 sama dengan 0,100 sama dengan 0,1000 itu sama ya. Kalau 0 di belakang koma itu nggak mempengaruhi, kecuali 0,1
102. Nah, itu lain ya. Itu nolnya mempengaruhi. Jadi nggak bisa Anda tulis 0,12, nggak bisa. Ya. Oke. Itu sama kok. Kalau Anda buat 0,10 itu sama. Sampai sini jelas ya. Oke, sejauh ini sudah ada poin buat Mbak Eli dan Mbak Ani nih. Nanti saya tunggu poin dari Mbak Ana sama Mbak Neva nanti ya. Oke. Nah, ini yang ketiga ini buat PR aja. Nanti saya posting di grup deh ya. Kalau yang soal nomor 3 ini N ya, mencari tahunnya berapa. Oke. Jadi diketahui PV-nya, diketahui NV-nya, diketahui I-nya. Ya, ini compounded annually itu sendiri tiap tahun dikasih ya. Berarti ya N-nya 1 gitu ya. M-nya 1. Oke, ini nanti saya posting di grup ya, yang soal nomor 3 ini. Jadi saya juga mau kasih kesempatan buat yang nggak hadir malam ini untuk dapat poin juga gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, saya lanjutin. Oke, sekarang kita masuk ke IRR. IRR itu, atau sudah saya sebutkan nama lainnya adalah yield. Yield itu sebetulnya kalau kita Indonesia kan itu artinya keuntungan ya, keuntungan. Nah, IRR sendiri itu adalah kepanjangan dari internal rate of return ya, pengembalian ya, tingkat pengembalian lah seperti itu. Ini merupakan tingkat bunga yang menyamakan PV kas masuk dengan PV kas keluar ya. Terus kadang-kadang kita ingin mengetahui berapa tingkat bunga yang kita tanggung kalau kita dihadapkan pada alternatif untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat ini, atau membayar secara angsuran dalam jumlah yang sama setiap periodenya, atau membayar sebesar C setiap tahun selama N tahun. Nah, jadi itu pengertian dari IRR, artinya tingkat bunga ya, tingkat bunga. Kemudian ada contoh ini, misalkan, sebentar, ini Mbak Neva tanya ini, boleh Pak nggak kasih rumus nomor 3, soalnya saya belum ngerti, maaf. Oke, untuk nomor 3 itu rumusnya, bentar, saya balik lagi ya berarti ya. Oke. Nomor 3 Pak, rumusnya nomor 3 gimana? Rumusnya nomor 3 itu begini, N sama dengan ln FV per PV sebetulnya ini kan sudah kita bahas ya waktu dibagi nggak cukup. Iya, ini sudah dijelaskan. Gimana ya? Oke. Ini dibagi ya, dibagi ln 1 plus R. Ya. Ini rumusnya gini Mbak, ln sama dengan FV bagi PV dibagi ln 1 tambah R. NN itu bacanya ln. Itu sebuah fungsi matematika ya. Ln ya. Nah, itu kalau di kalkulator itu ada tulisan ln, itu ada ya. Anda cari nanti cara mengerjakan gitu. ln-nya ada. Oke, udah ketemu. Oke, good. Ini sudah kok dijelaskan. Nanti Anda bisa lah kerjakan. Jadi nanti saya posting di grup, yang nggak hadir jadi bisa tetap dapat poin ya. Ya, ini rumusnya sudah saya kasih nih. Oke. Jadi nanti Anda bagi dulu FV dibagi PV dulu, kemudian Anda lenkan ya. Setelah ketemu, kemudian Anda ini 1 tambah Oke, 1 tambah R, R-nya itu kan ada tuh. Nah, kemudian setelah Anda tulis, Anda lenkan. Kemudian Anda bagi. Len yang atas Anda bagi dengan len yang bawah. Ya, saya lanjutin. Oke, IRR ya tadi ya. Oke, IRR itu artinya tingkat bunga. Nah, Anda bisa juga untuk membandingkan, kalau misalnya Anda bayar cash sekarang atau diangsur, mana sih yang lebih menguntungkan, itu bisa juga dipakai untuk itu.
Jadi Anda bisa lihat toh tingkat bunganya berapa. Nah, ini enak nih, ada contohnya nih. Ya, misalkan kita bisa membayar tunai suatu mesin dengan harga 299 juta. Itu alternatif pertama, beli cash ya, beli cash atau tunai itu 299 juta. Atau alternatif yang kedua adalah mengangsur. Setiap tahun besarnya 100 juta. Dari tahun 1 sampai dengan tahun kelima. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa tingkat bunga yang kita tanggung per tahunnya, maka kita bisa merumuskan persoalan sebagai berikut. Oke. Jadi kan 299 sama dengan 100 dibagi 1 tambah I ditambah 100 dibagi 1 tambah I pangkat 2. Halo, suaranya hilang. Halo, halo. 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 Halo, Mbak Ana, halo. Oh, jelas. Berarti yang masalah punyanya Mbak ini ya, Mbak Ani nih. Oke, koneksinya Mbak Ani kali ya, bisa kali. Saya lanjutin. Jadi 299 itu kan bayar tunainya tadi. Bayar tunai sama dengan bayar cicilan ya. Di 100 dibagi 1 tambah I plus 100 per 1 tambah I pangkat 2 sampai dengan tahun kelima. Oke. Nah, yang dicari itu I-nya itu. Nah, IRR itu sebetulnya itu ya. Oke, saya lanjutin aja. Oke, saya lanjutin. Nah, ini jadi tadi kan ini 299 sama dengan 100 kalikan diskon faktor ya. Jadi ini adalah diskon faktor. Ini ya, tadi kan sudah saya jelaskan juga. Ini adalah diskon faktor ya. Atau sebetulnya ini tuh rumusnya gini ya. Saya tulis saja 299 sama dengan 100 dikali diskon faktor. Diskon faktornya itu 1 per 1 plus R pangkat N ya. Terus gini ya. Jadi aduh ya. Oke sih. Oke, ini. Jadi ini ya 299 sama dengan 100 kalikan 1 per 1 tambah R pangkat N. Jadi 1 ini ya, ini rumus yang saya tulis ini sama dengan rumus yang atasnya, cuman saya buat versi lainnya gitu ya untuk memudahkan Anda memahami mengenai itu diskon rate. Jadi 1 per 1 tambah R pangkat N itu adalah diskon rate ya. Diskon rate. Selanjutnya jadi ini seperti ini. Nah, jadinya seperti ini kan. 299 sama dengan 100 kali diskon rate. Jadi kalau ditanyakan berapa sih diskon rate-nya? Artinya kan 299 dibagi 100 ya, jadinya 2,99. Nah, kalau soal ini, soal IRR ini kita bisa pakai tabel ya, pakai tabel. Jadi tabelnya itu cara melihatnya gini. Ini kan tadi sampai dengan tahun kelima kan. Berarti N-nya 5. Cari N5 ya, N5 di sini. Jadi Anda perhatikan ini. Yang deret yang kelima ini Anda perhatiin. Nah, terus Anda cari yang nilainya 2,99. Ya, 2,99. Nah, ini akhirnya ketemu 2,991 ini ya. Ini yang mendekati. Jadi terus kita naik ke atas ini. Oh, berarti rate-nya atau IRR-nya atau bunganya atau interest-nya adalah 20%.
ya. Nah, ini namanya adalah tabel PVIFA, present value, interest factor, annuity. Ingat ya, jadi ini adalah annuity, bukan yang biasa ya, bukan yang ordinary, tapi ini annuity. Tadi sudah saya jelaskan apa itu annuity kan. Nah, ini pakainya annuity. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Oke, saya lanjutin. Saya kayaknya harus lebih cepat lagi nih. Nah, ini kemudian kemarin ada pertanyaan dari Mbak Suprihatin ya. Dia kemarin kirim inbox ke saya, Pak, ini ada pertanyaan kok nggak ngerti gitu ya. Ini sebetulnya soal dari tes formatif gitu ya. Ini soalnya berapa sih tingkat bunga yang ditanggung oleh seseorang membeli barang secara kredit untuk jangka waktu 3 tahun. Apabila bayarnya langsung itu 10 juta, tapi kalau bayarnya tunai itu 4,822 ribu 4,822 juta untuk 3 tahun ya. Nah, itu ditanyakan berapa sih tingkat bunganya. Ini sebetulnya pakai rumus IRR tadi ya. Rumus IRR. Oke, saya kasih kesempatan Anda untuk mencari jawaban. Yuk. Ini kesempatan Anda untuk membuat nilai. Jadi ini saya bantu dulu nih, 10 juta ya sama dengan 4,822 juta dikalikan diskon faktor. Nah, oke, Anda cari ini R-nya berapa? Yuk, Anda cari siapa ini, Mbak Ana atau Mbak Eli atau Mbak Ani atau Mbak siapa tadi? Tabel keuangannya mana? Anda oh iya, saya harus kasih tabelnya ya. Oke. Tapi ya caranya ya. Sebentar. Sebetulnya kalau Anda mau cari di itu ada loh, Anda harus cari di Google. Dulu saya nggak kasih kok ya, saya kasih yang itu. Betul, dibalikin ke tabel yang tadi. Yuk, ini. Aduh, betul, Mbak Ani pintar. Saya kasih poin lagi, Mbak Eli saya kasih poin lagi aja. Oke, yuk, Anda cari. Saya buat di sini. Jadi tadi kalau belinya tunai itu 10 juta, kalau bayarnya kredit itu diangsur 3 tahun ya. Setiap tahunnya 4.822.000. Nah, jadi Anda harus menghitung diskon faktornya dulu. Setelah Anda ketemu diskon faktor, Anda cari R-nya ya. Yeay, ketemu Pak, 21% ya, betul. Jawabannya adalah 21%. Ini Mbak Ana Latifah, nama aslinya siapa Mbak Ana? Oh, asli. Sorry. Oke, Mbak Ana Latifah ya. Oke, jawabannya saat ini betul. Jadi langkah pertama kan kita harus cari diskon faktornya ya, gampang ya. Diskon faktornya berarti saya sudah punya jawabannya, Ting. Jadi nggak usah ngetik lagi. Oke, ini 10 juta sama dengan 4,822 juta kalikan diskon faktor. Jadi diskon faktornya 10 juta dibagi 4,822 juta. Nah, diskon faktornya ketemu 2,0738. Nah, kemudian Anda lihat ini diskon faktor. Ini kan N-nya 3 ya, N-nya 3. Jadi Anda lihat di tabel yang deret yang ketiga ini, baris yang ketiga, yang nilainya 2,0738 mendekati adalah ini.
Ini ya 2,074 kan. Dengan berarti kita naikkan ke atas, bunganya adalah 21%. Jadi R-nya adalah 21%. Oke. Kemarin ini dikunci ya, dikunci itu D ya, 23% itu salah, kuncinya salah. Yang betul jawabannya A ya, 21%. B, sorry, B 21%. Ya, kuncinya perlu dikoreksi itu ya. Nah, caranya ngerti ya, caranya sudah ngerti ya. Seperti itu caranya. Oke, saya lanjutin nih. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, aman ya, terkendali ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke penilaian saham ya, atau bahasa Inggrisnya itu valuation. Nah, saham itu juga punya nilai ya, saham itu punya nilai. Kemudian ini gambar 1.2 itu adalah hubungan antara resiko dan tingkat keuntungan ya. Jadi ini maksudnya kalau resikonya tinggi ya, resikonya naik. Kalau resikonya naik, berarti tingkat keuntungannya juga, tingkat keuntungan yang diharapkan juga akan salah ya. Harusnya gini. Jadi misalnya kalau kita pengen tingkat keuntungannya besar, misalnya segini ya, tingkat keuntungannya misalnya kita pertama mintanya 8%. Saya mau tingkat keuntungan 8%. Oh, kalau tingkat keuntungan 8%, berarti resikonya misalnya 3 gitu ya. Nah, kemudian naik ini. Saya tidak suka kalau tingkat keuntungan 8. Saya ingin tingkat keuntungannya misalnya 15. Susah nih 15 nih. Oke, 15. Nah, berarti 15 kita tarik di sini. Nah, ya. Oh, berarti resikonya naik juga, misalnya jadi 6 gitu ya. Nah, ini artinya bahwa resiko dan tingkat keuntungan itu berbanding lurus ya, berbanding lurus. Kalau tingkat keuntungannya diharapkan naik ya berarti resikonya naik. Kadang itu orang itu pinginnya tingkat keuntungannya naik tapi resikonya semakin kecil ya. Oh, benar ya, dikunci jawabannya B ya. Oh, ngerti saya. Modul Anda itu kan modul yang baru kan, revisi kan. Yang mungkin modul revisi jawabannya itu ya, B ya. Kalau modul yang lama jawabannya dadu 23%. Ini sudah direvisi. Oke, itu klarifikasinya. Sudah, namanya sudah diganti Pak Ani. Oke. Jadi sampai sini ya. Jadi saham itu bisa dinilai, kemudian kaitannya resiko saham, resiko dan keuntungan itu seperti itu. Keuntungan naik, resikonya juga naik gitu ya. Nah, kemudian secara garis besar saham itu bisa, atau sekuritas itu dibagi menjadi dua. Bisa memberikan penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap. Ini ya. Jadi sekuritas itu dibagi menjadi dua, yaitu yang memberikan penghasilan tetap dan yang tidak tetap ya. Oke, saya lanjutin. Oke, kita masuk ke sekuritas yang penghasilan tetap. Anda bisa lihat ini enggak? Ini tulisan tangan saya sendiri nih. Jadi kadang kalau ngetik kan susah ya, ngetik susah, dia enak pakai tangan aja. Oke, kita masuk ke penilaian sekuritas yang berpenghasilan tetap. Nah, itu contohnya obligasi ya. Ya, kalau obligasi itu termasuk dalam penilaian sekuritas berpenghasilan tetap. Artinya kenapa tetap? Karena itu kan kalau yang namanya obligasi itu kan misalnya atau dividennya ya, atau dividennya kita misalnya perusahaan bagikan tiap tahun, tiap akhir tahun. Nah, itu kan tetap, jadi penghasilannya tetap. Nah, kalau saham itu lain. Kalau saham itu kan
berdasarkan bunga ya, bunganya bisa naik turun ya. Makanya itu dikatakan tidak tetap. Kalau obligasi itu tetap. Yuk, sambil itu Anda bisa lihat di modulnya saya kok nggak punya ya. Sebentar. Oke, thank you menunggu. Soalnya saya sendiri sampai sekarang belum dapat modul sih ya. Jadi saya lihatnya modulnya online, dan modul online itu beda dengan modul yang Anda punya sekarang gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Ini sudah saya print kok. Oke, jadi kita masuk ke ini ya, ke penilaian sekuritas berpenghasilan tetap. Itu Anda bisa lihat di kegiatan belajar 3 yang B ya. Itu ada soal ini, ada soal contoh sekuritas tipe ini adalah obligasi. Nah, obligasi biasa mempunyai fitur sebagai berikut, mempunyai nilai nominal misalnya 1M ya, 1M. Kapan akan dilunasi? Misalnya 5 tahun. Kemudian mempunyai kupon rate misalnya 18% per tahun. Kalau kita mengabaikan kemungkinan obligasi tersebut tidak bisa dilunasi atau istilahnya default, maka pembeli obligasi akan memperoleh 180 juta pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Nah, kemudian ditambah pelunasan pokok pinjaman sebesar 1M pada tahun kelima. Nah, dari ini ya, dari case ini, contoh ini, itu saya sederhanakan jadi ini. Jadi diketahui N itu adalah nilai nominal atau par value istilahnya, itu yaitu 1M ya, 1M. Kemudian R-nya adalah 17%. Saya itu soalnya belum selesai ya. Itu di bawah itu ada ada lanjutannya itu yang bawah sendiri itu. Nah, sekarang misalkan obligasi tersebut ditawarkan ke pasar modal dan para pemodal menginginkan tingkat keuntungan 17%. Jadi R itu adalah tingkat keuntungan yang diinginkan oleh konsumen, investor atau pemilik modal 17%. Kemudian FT itu adalah FT itu adalah nilai uang yang diberikan kepada investor jika ada kemungkinan obligasi tidak dilunasi. Jadi tiap tahun itu mereka dikasih 180 juta ya. Jadi FT itu nilai itu ya, itu namanya apa itu? Jadi FT itu dari istilah future ya, future. Jadi nilai uang. Ini kan 180 itu kan baru akan dikasihkan tiap tahunnya kan, makanya FT 180 juta tiap tahun dikasih 180 juta sampai dengan 5 tahun, makanya N-nya itu 5 tahun ya, N-nya 5 tahun. Kemudian dari FT 180 itu kupon rate-nya adalah 18% ya, kupon rate-nya 18%. 18% itu dari itu, ada keterangannya ya di kalimat yang ketiga itu, baris ketiga itu mempunyai kupon rate misalnya 18%. Jadi kupon rate-nya 18%. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah BO. BO itu adalah nilai obligasi atau harga obligasi atau nilai pasar obligasi ya. Nilai pasar obligasi. Nah, yang ditanyakan seperti itu. Kemudian